Selamat datang di channel Belajar YouTube bersama Ben Tolang. Semoga teman-teman semua yang menyimak tayangan ini diberkati oleh Tuhan dan juga diberikan yang terbaik di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, teman-teman semua, kemarin saya sempat singgung soal bagaimana kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam channel YouTube kita. Hari ini saya mau jelaskan lagi ke teman-teman semua soal apa saja yang harus kita buat di dalam tab komunitas kita. Jadi, teman-teman semua, sebelum saya masuk ke pembahasannya, saya ingin teman-teman itu simaknya itu dengan baik. Karena kalau teman-teman simaknya itu tidak baik, simaknya hanya sebentar lalu pergi, ya nanti teman-teman itu tidak bisa mengikuti apa yang saya sarankan, apa yang saya sampaikan. Karena sudah banyak sekali video saya itu, padahal sudah saya sampaikan di dalam penjelasan saya, itu di dalam video tersebut, tetapi masih sempat bertanya lagi. Nah, ini sebenarnya teman-teman tidak simak baik, tidak simak full video kalau bisa. Karena teman-teman semua sangat bermanfaat sebenarnya. Yang saya sampaikan itu tidak hanya sekedar kata-kata belaka. Saya sudah buktikan, sudah melalui uji coba dan berhasil dengan baik. Makanya saya sampaikan ke teman-teman. Tapi kadang teman-teman itu cuma simaknya sebentar lalu pergi meninggalkan kita. Nah, ini sesuatu yang fatal. Susah berkembang teman-teman kalau pola pikirnya masih seperti ini. Tidak akan berkembang. Dunia kiamat juga susah. Jadi mulai sekarang coba diubah pola pikir, disimak baik-baik sehingga bisa paham apa yang kami sampaikan. Oke, saya langsung saja ke pembahasannya teman-teman. Di tab komunitas, apa yang harus kita buat? Yang pertama teman-teman, buat postingan video teman-teman yang sudah ya, dari awal itu di tab komunitasnya teman-teman. Kenapa? Kenapa harus buat postingan video-video kita yang terdahulu itu? Karena teman-teman yang baru bergabung itu kan tidak mungkin cek sampai video kita di lain yang awal-awal itu. Nanti teman-teman cek. Sebelum buat postingan, teman-teman amati berapa jumlah view-nya. Lalu ketika teman-teman buat postingan di tab komunitasnya, coba dicek sehari atau 2 hari kemudian apa yang terjadi. Yang saya alami, view-nya akan naik teman-teman semua. Karena memang tab komunitas itu teman-teman semua, anggap saja kita lagi buat postingan. Sehingga di YouTube itu, teman-teman, ini rahasianya. Di YouTube itu harus ada aktivitas setiap saat di channel kita. Apapun itu, sekedar like, komen, subscribe, intinya harus ada aktivitas. Termasuk di komunitas, kalau kita tidak buat postingan, tetapi kan di komunitas kita ada. Artinya teman-teman yang belum melihat postingan kita yang terdahulu bisa masuk dan melihat postingan kita tersebut di dalam tab komunitas yang kita buat itu. Jadi itu saya rasa punya manfaat yang sangat besar. Oke, itu yang pertama teman-teman. Untuk meningkatkan jumlah view di video kita yang sudah mati suri. Videonya yang mati suri, bukan channelnya. Oke, yang berikut lagi, buat postingan di tab komunitas itu dengan video yang paling baru, yang baru diupload. Karena punya 2 peluang teman-teman semua. Peluangnya bagaimana? Peluangnya itu teman-teman itu bisa lihat di postingan kita yang diupload itu dan juga di komunitas kita. Nah, ini 2 peluang. Jadi peluang video kita itu lebih besar ditemukan di sana. Nah, ini sangat bermanfaat, tetapi kadang teman-teman itu, saya lihat sudah banyak sekali itu. Banyak sekali yang punya tab komunitas. Tetapi tidak digunakan sama sekali. Masih kosong, 0 postingan. Nah, ini sebenarnya fatal. Padahal sebenarnya teman-teman itu bisa terbantu dengan tab komunitas ini. Tetapi teman-teman mungkin belum tahu. Sehingga ya, semoga dengan menyimak tayangan ini, teman-teman segera buat postingan perdana di tab komunitas. Dan coba dilihat nanti, diamati, kira-kira view-nya naik atau tidak, berkembang atau tidak. Saya sudah lakukan ini teman-teman. Silakan dicek. Oke, jadi diusahakan
aktivitas di YouTube kita itu harus tetap ada. Dinonton, atau kita kasih like, atau yang penting harus ada setiap saat. Nah, itu yang membuat channel kita itu cepat sekali berkembang, teman-teman semua. Oke, selanjutnya apa lagi? Kita juga bisa buat postingan tentang aktivitas kita sehari-hari. Buat foto di situ, kita upload sampai 5 foto, teman-teman semua. Silakan, bisa dibuat di dalam tab komunitasnya, aktivitasnya, atau perkembangan channelnya dari hari ke hari, bisa juga dimasukkan di dalam tab komunitasnya. Sehingga itu sebagai data elektrik yang tidak akan hilang, teman-teman, di tab komunitas itu. Sehingga teman-teman itu bisa mengamati juga, apakah channel ini mengalami perkembangan, ataukah malahan mengalami kemunduran, atau bahkan yang lebih parah adalah kehancuran. Nah, ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Lalu, kita juga bisa buat pilihan ke teman-teman. Contoh, kalau misalnya teman-teman itu hobinya itu menanam bunga, maka teman-teman, diminta ke teman-teman subscribernya, ayo teman-teman, tolong dibantu. Kira-kira besok kita mau bahas apa di dalam tab komunitasnya. Ditulis. Nanti di situ teman-teman bisa lihat kira-kira berapa persen suara yang masuk, berapa persen yang memilih misalnya menanam bunga mawar, menanam bunga anggrek, dan mereka lebih banyak memilih menanam bunga anggrek. Silakan diikuti coba. Karena itu kemauan dari penonton. Dan kalau kemauan dari penonton, teman-teman, lebih banyak ditonton ketimbang yang adalah kemauan kita sendiri. Karena kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh penonton. Tetapi kalau penonton sendiri mengatakan bahwa saya mau yang ini, dan di saat itu lalu kita buat postingan tentang hal yang diinginkan oleh penonton kita, view-nya pasti dapat. Nah, jadi banyak sekali teman-teman, banyak sekali manfaat di dalam tab komunitas ini yang disepelekan, yang disia-siakan sebenarnya. Nah, kemudian untuk memunculkan tab komunitas, saya sudah buat postingannya. Silakan dicek teman-teman, atau silakan berselancar di channel yang lain, khususnya di channel tutorial soal YouTube, itu ada. Silakan teman-teman boleh belajar di sana, tidak ada masalah. Yang penting untuk tumbuh kembang teman-teman itu, channelnya ya, bukan dirinya. Untuk tumbuh kembang channelnya itu, ya silakan belajar di siapa saja boleh, di mana saja terserah, dan kapan saja, silakan. Tetapi yang paling penting teman-teman semua, teman-teman harus bisa belajar dengan baik, sehingga apa yang disampaikan itu ya bisa diterima dan dilaksanakan. Itu intinya, dilaksanakan. Kalau kita hanya simak, sekedar simak, hanya muncul di sana dan berkomentar, sia-sia. Tidak usah, karena tidak ada gunanya sama sekali. Palingan yang berkunjung ke channel kita berapa orang? Saya sudah tes ini ulang-ulang. Apa yang terjadi teman-teman? Saya berseluncur di channel besar itu, tetapi sekarang saya jarang di sana. Saya sebenarnya bukan jarang, rajin di sana, tetapi saya rajin mencari teman-teman. Saya tidak rajin untuk berkomentar. Karena toh kita berkomentar pun sama teman-teman, hasilnya parah. Nah, jadi saya cari yang aman, saya cari yang amanah, ya saya mengunjungi saja. Ketimbang harus menunggu dikunjungi, jangan berharap, jangan bermimpi. Oke, jadi ini pembelajaran yang baik untuk teman-teman semua yang sudah punya tab komunitas tapi tidak mau memanfaatkannya. Nah, yang paling terakhir teman-teman, terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah memberikan saya super thanks. Ya, di channel ini sudah ada beberapa kreator, saya ucapkan terima kasih. Dan teman-teman, ini tidak ada paksaan. Ini tidak ada paksaan. Di awal teman-teman memberikan super thanks, ada yang bilang katanya ini saweran. Tetapi sudah diklarifikasi sendiri di kolom komentar. Yang memberi itu bukan saweran, itu penghargaan teman-teman. Super thanks itu penghargaan kepada kreator. Ya, jadi kami tidak ada unsur paksaan. Teman-teman juga akan menikmati ini. Teman-teman juga akan menikmati ini. Saya yakin dan percaya. Syaratnya hanya satu. Lolos monetisasi. Sehingga bisa mendapatkan penghargaan dari teman-teman. Ini adalah penghargaan atas keberhasilan kita. Nah, mungkin ini yang mau saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan super thanks untuk saya. Semoga teman-teman diberkati selalu dan juga diberikan yang terbaik dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, dan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Akhirnya, jika ada salah kata, jika ada salah bahasa, dari pesisir Alor saya menyampaikan, mohon maaf lahir batin, semoga sukses, Tuhan memberkati, dan kita jumpa lagi di
postingan selanjutnya. Maju terus, YouTuber Indonesia. Bye-bye.